Ini adalah suasana wawancara kerja sebagai satpam di sebuah perusahaan Amerika. Bagus, kamu sudah melewati itu. Aksi gila Jack membungkam semua orang, bahkan bos berpengalaman pun kaget. Namun tindakan ekstrem inilah yang membuktikan bahwa Jack adalah mantan raja prajurit. Setelah itu, kemudian Kapten Keamanan mengatur tempat tinggal untuk Jack, dan dengan tegas memperingatkannya agar tidak keluar tanpa izin. Setelah Kapten pergi, Jack dengan cepat mulai memeriksa setiap sudut kamar untuk memastikan tidak ada kamera pengawas atau alat penyadap yang terpasang. Setelah yakin kamar itu aman, ia mengambil sebuah ponsel tersembunyi dari bagian bawah sepatunya. ternyata orang ini... Bos itu tampak seperti pebisnis, tapi sebenarnya dia gembong narkoba besar di wilayah barat. Agen federal mendekati Jack untuk menyamar, dan mendekati sang gembong demi mencari bukti. Mereka merancang aksi penculikan. Saat anak gembong pulang sekolah, seorang agen berpura-pura menculiknya menggunakan mobil pickup. Untuk memastikan para pengawal anak gembong narkoba benar-benar kehilangan kemampuan bertindak, si penculik juga melemparkan sebuah granat kecil. Dan saat itulah giliran Jack, warga yang peduli, untuk tampil. Sebagai orang yang kebetulan lewat dan melihat kejadian penculikan, ia langsung bertindak heroik. Aksinya, Jack tampil bak pahlawan, dan berhasil menyelamatkan anak gembong narkoba itu. Demi kredibilitas, ia menembak seorang agen yang menyamar dengan peluru kosong dan darah palsu. Hal ini membuat Jack punya alasan yang sangat masuk akal untuk tidak melapor ke polisi. Jack lalu membawa anak itu lari sekuat tenaga demi menghindari kejaran hingga tiba di tempat aman. Saat hendak mengganti mobil, Jack menyuruh anak itu pulang naik taksi sendiri. Namun karena merasa takut, anak itu langsung memohon agar Jack mau mengantarnya pulang dan menjanjikan imbalan besar dari ayahnya nanti. Kamu butuh uang, dia punya uang, silakan. Dan inilah yang memang diinginkan Jack. Dia memang berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati gembong narkoba itu. Namun kenyataannya tidak semudah itu, karena Jack mendapati penjaga gerbang ini tidak hanya sangat waspada, tapi juga bertubuh jauh lebih besar darinya. Setelah melalui pemeriksaan yang sangat teliti, si bertubuh besar itu akhirnya membiarkan mereka masuk. Paul Van Hogan melakukan apapun yang dia inginkan. Jack menyadari bahwa ayahnya jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan oleh pemuda itu. Setelah memasuki rumah besar itu, Jack diundang naik ke atas oleh ayah pemuda tersebut. Baker mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas tindakan Jack yang menyelamatkan nyawa dan segera menawarinya minuman. Namun, Jack tidak hanya menolak, tetapi juga tampak sangat tidak senang. Tetapi karena Jack telah menyelamatkan putranya, ia merasa berkewajiban untuk membantu menyelesaikan masalah Jack. Namun, ia tetap sangat berhati-hati hingga saat itu, menanyai Jack tanpa henti, hampir seperti melakukan sensus. Akhirnya, melihat bahwa Baker masih agak skeptis, Jack mengambil gelas anggur dari meja dan memberikan sidik jari yang jelas kepada Baker. Aku genggam erat supaya kau bisa mendapatkan sidik jari yang jelas untuk diperiksa. Tindakan Jack ini membuat Baker merasa agak malu, jadi ia buru-buru menjelaskan. Dengan berkata, kau hanya perlu tahu siapa dirimu. Akulah penyelamat telinga lain anakmu. Jika Baker hanyalah seorang pedagang karpet, Jack pasti tidak akan percaya, karena tak lama kemudian mereka berhasil melacak seluruh riwayat Jack melalui sidik jarinya. Best Assessing Serious Connections Everything with Harry Serious Baker sangat terkejut dengan resume Jack. Tim kewirausahaan pemuda lulusan West Point, unit investigasi khusus 110, telah menangkap banyak buronan. Namun, meskipun begitu, penjaga gerbang yang bertubuh kekar itu masih menganggap Jack hanyalah seorang yang tampang rupawan. Menghadapi Jack tak peduli ejekan dia. Suasana menegang. Ia pun mengalihkan topik bahwa mereka kekurangan tenaga dan ada ancaman potensial, sehingga ia mengajak Jack bergabung. Tapi sebelum itu, Jack harus menjalani sebuah tes kecil, yaitu Russian Roulette, untuk membuktikan apakah dia cukup berani dan bisa mematuhi perintah. Tanpa pilihan lain, Jack pun terpaksa mengambil pistol di atas meja dan memasukkan peluru. diancam Baker, Jack tak gentar atau berbuat curang. Sebaliknya, dia justru dengan patuh menempelkan pistol ke kepalanya sendiri. Maka terjadilah adegan di awal video, di mana Jack tampak seperti orang gila. Kenapa dibilang tampak seperti? Seperti yang kita tahu, meskipun Jack bertubuh besar, dia bukanlah orang yang gegabah. Karena Baker ingin merekrutnya, kemungkinan besar peluru di dalam pistol itu adalah peluru kosong. Namun, tindakan Duke, kepala pengawal, berikutnya langsung membantah dugaan Jack. Hanya saja, apa yang akan kalian lakukan jika aku benar-benar bunuh diri? Sama seperti yang kalian lakukan pada orang sebelumnya. Jack hanya pura-pura terkejut. Peluru kosong itu cuma tipu daya. Jack tak langsung keluar, tapi berbalik ke tong minyak yang berlubang, lalu menatap lantai sambil berpikir. Kembali ke kamarnya, Jack mendengarkan dengan saksama langkah kaki di luar pintu, memastikan bahwa Duke telah pergi. Dia segera dan dengan teliti memeriksa setiap tempat yang mungkin dipantau di ruangan itu, dan setelah memastikan tidak ada alat penyadap, Jack melepas tumit sepatunya, mengeluarkan telepon mini, dan menekan sebuah nomor. Ya bro, Cerita sudah sampai sejauh ini. akhirnya muncul sebuah plot twist besar saat waktu kembali ke beberapa hari sebelumnya. Jack tiba-tiba melihat seorang kenalan lama yang sudah meninggal, tapi ia gagal mengejar mobil tersebut. Ia pun meminjam ponsel milik seorang pejalan kaki untuk menelepon tim 110 karena Mayor Turner sedang menjalankan misi rahasia. Jack meminta Powell untuk mengecek plat nomor Audi yang baru saja lewat. Tiba-tiba, Powell menyadari sistem internal sedang diperbaiki. Karena tak punya ponsel, Jack pun memberi nomor motel dan minta segera dikabari. Tapi sore harinya, bukan telepon yang datang, melainkan agen federal yang mengetuk pintu.
Jack yang waspada langsung melompat keluar jendela untuk kabur. Namun baru melangkah beberapa saat, ia sudah dihadang oleh seorang agen wanita federal. Saat menemui Tuan Region, Jack terpaksa bertindak sebagai warga yang baik. Duduk dan mengobrol dengan mereka. Ternyata si Powell itu memicu alarm sistem federal saat memeriksa nomor plat mobil. Karena mereka sedang diam-diam menyelidiki taipan karpet Baker. Dan mobil Audi itu adalah mobil yang mengantar Baker untuk bertemu dengan gembong narkoba besar. Jadi mereka mengancam Powell dan akhirnya menemukan Jack yang sedang menunggu telepon di motel. Alasan mereka mencari Jack adalah karena mereka tahu Jack adalah seorang super marshal. Jadi mereka butuh bantuan Jack untuk menjatuhkan Baker, bandar narkoba super kejam itu. Begitu mendengar ini, Jack merasa mereka benar-benar gila dan langsung berdiri hendak pergi. Baru tahu sedikit. Aku nggak mau tahu sampai kamu membantuku. Jadi apa yang bisa kulakukan untukmu? Cek catatan rumah sakit di sekitar Linton, Virginia, sekitar tanggal 13 Maret 2012. Kita sedang mencari apa? Pria Asia Amerika 40-an, luka tembakan kaliber kecil, luka jatuh dan tenggelam. FBI, gunakan sumber daya kalian cari sesuatu. Hubungi aku, baru kita bicara. Jack, asisten penyelidik federal, bersama Sophie segera menemukan informasi tentang Xavier, mantan pengkhianat intelijen militer yang sempat dikira sudah tewas setelah tertembak dan jatuh ke laut. Ternyata dia selamat setelah ditolong oleh seorang dokter dan kini kembali bekerja untuk gembong narkoba bernama Baker. Sophie kemudian mengajak Jack bekerja sama untuk menangkap mereka karena tujuan mereka memang sama. Jack pun setuju dan baru mengetahui bahwa Sophie sebenarnya memiliki seorang informan di gudang milik Baker. Namun gadis itu tiba-tiba menghilang secara misterius saat hendak melaporkan pergerakan Baker. Dia mengawasi Baker dan sesuatu terjadi. Meski 20 tahun, dia mungil, bahkan lebih pendek dari lututku dan punya teman. Kamu perlu tahu cirinya untuk mencarinya saat operasi nanti. Mereka berempat pun segera. Mereka merancang adegan awal yang menarik. Untuk melumpuhkan pengawal, Xiao Shui melempar granat kejut ke mobil. Agar Baker percaya, Jack menembakkan 5 peluru tajam. Sementara Xiao Shui dan si gendut hanya memakai peluru kosong. Luka realistis di tubuh mereka pun telah disiapkan sebelumnya. Si gendut tolak ide Jack pakai peluru tajam. Dia khawatir, jika Jack lupa peluru mana yang kosong, maka dia bisa kehilangan nyawa di tempat. Namun, tindakan Jack selanjutnya langsung membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tepat di sampingnya, ini alasannya. Ini jelaskan mengapa Jack bisa kejam pada dirinya, tapi tetap tenang. Telepon WeChat di sol sepatunya pun disiapkan Sophie khusus untuk Jack. Tanpa kartu SIM, ponsel itu terhubung satelit sehingga tak bisa dilacak. Jika butuh aku, bisa langsung telepon saja. Kamu diterima, jadi kami rekrut. Ya, wawancara kerja yang menarik dan kamu memainkan Russian roulette. Mungkin mereka pikir itu lebih dramatis dengan cara seperti itu. Kamu berhasil melakukannya. Kutandai ruang peluru di pistolku agar tahu posisinya meski silinder tertutup. Cuman itu, Satu peluru tersisa harus tembak musuh di belakang dan berusaha kabur. Putra Annie Quinn. Meskipun sekarang tidak ada petunjuk tentang Xavier, dia justru menemukan sebuah ruang bawah tanah di gudang itu. Mungkin di sana akan ada penemuan penting. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Jack menunggu sampai pukul 3 pagi baru mulai bergerak. Karena pintu terkunci, dia hanya bisa masuk lewat jendela. Namun, tepat saat hendak turun mengikuti tepian, Jack tiba-tiba terpeleset. Tetapi ia berhasil menstabilkan tubuhnya kembali. Dengan memanfaatkan tinggi badannya, ia turun dari atap ke tanah satu persatu dengan mudah. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, Jack segera menuju ke gudang yang ia datangi siang tadi. Tak lama kemudian, ia menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah di lantai. Di sana ia hanya mendapati sebuah tempat tidur dan sedikit makanan saja. Namun, saat Jack hendak pergi, ia justru menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting di bawah tempat tidur tersebut.